Siapa yang tak kenal tenun? Indonesia mempunyai kebudayaan tenun yang sangat beragam dan unik. Kain tenun diproduksi dengan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dan erat kaitannya dengan tradisi lokal. Di Kabupaten Belu, kebudayaan tenun masih dipertahankan dan juga mempunyai yang sangat beragam. Nah, di sini di Galeri Tenun Limarasan Diak Atambua, Anda bisa mendapatkan produk kerajinan tangan berupa kain tenun ikat dari pewarna alam, sarung, motif, anyaman dari pandan dan lontar, serta ukiran kayu. Di galeri ini, semua produk kerajinan masyarakat Belu dipromosikan. Tapi kok saya bicara tenun di sini sendiri ya? Bagaimana kalau kita mencari sama-sama di manakah letak tenun yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu? Pendengar dan penonton RRI Net, Anda bisa melihat inilah hasil karya Thais Belu yang saat ini berada di Galeri Tenun Atambua. Dan untuk bisa menjelaskan apa makna dan juga bagaimana promosi yang sudah dilakukan, kita akan berbicaranya bersama dua narasumber kita, yaitu Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Belu, Ibu Litwina Viviawati, yang juga selaku Ibu Bupati Kabupaten Belu, dan tokoh budaya Belu Bapak Rainer M. Koli. Halo Bu Vivi. Selamat, apa kabar? Selamat pagi. Ya, Pak Rainer, apa kabarnya? Kabar baik, selamat pagi juga Ibu. Baik, saya mungkin paling pertama ke Pak Rainer dulu selaku tokoh budaya. Pak Rainer, kira-kira kalau dari Thais yang digunakan ini boleh digambarkan dulu. Kayaknya kalau saya melihat antara saya, Ibu Vivi dan juga Pak Rainer, Thaisnya agak berbeda ini. Kok punyanya Pak Rainer agak sedikit pucat ya? Boleh disampaikan dulu seperti apa sih Thais yang digunakan oleh Pak Rainer? Kain yang memang saya gunakan ini memang sangat spesial. Ini kain pewarna alam asli dari etnis Bunak yang disebut Hutus Morok. Ya. Hutus Morok ini itu kain yang sangat resmi digunakan oleh pria etnis Bunak dan ini mempunyai nilai yang sangat tinggi karena ini dibuat dari warna alami di mana ada unsur untuk kita melestarikan alam sebagai penguat untuk bahan-bahan asli pembuat tenunan ini, karena bahan-bahan dasar dari kain tenun ini berasal dari alam, sehingga bagaimana hubungan kita dengan alam juga dituangkan lewat unsur kain tenun Hutus Morok ini. Ya. Pak Rainer, sebenarnya itu ada berapa jenis Thais Belu? Apakah memang masing-masing suku yang ada di Belu ini mempunyai motifnya masing-masing atau Thaisnya masing-masing? Betul sekali Ibu Yuni. Belu sebenarnya Tuhan berikan suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Belu ini ada 4 etnis. Etnis paling besar Tetun, yang berikut itu Bunak, yang berikut itu Kemak, dan sekelompok orang dari etnis Dawan. Dan setiap etnis itu juga mempunyai corak yang berbeda-beda. Contohnya Tetun. Tetun di pantai itu coraknya ada kekhasan sendiri. Tetun di Foho itu punya motif yang garisnya punya kekhasan sendiri. Warnanya juga ada kekhasan sendiri. Begitupun untuk etnis Kemak, etnis Bunak maupun etnis Dawan. Sehingga kalau kita melihat corak ragam motif dari 4 etnis yang ada di Kabupaten Belu ini sebenarnya sangat kaya. Bahkan ada motif-motif peninggalan leluhur yang saat ini sudah hilang. Nah, ini tugas kita untuk bagaimana
menggali kembali motif-motif yang saat ini sudah tidak dimiliki lagi. Padahal itu motif asli kita. Ya, saya melihat bahwa motif-motif itu sementara digali kembali juga oleh Dekranasda lewat kerja beratnya Ibu Ketua yang sudah melanglang buana ke berbagai negara untuk masuk museum demi museum untuk menggali motif yang saat ini sudah tidak ada lagi di Belu, padahal itu motif Belu. Baik Pak Renner, Bu Vivi tadi sudah disampaikan oleh Pak Renner nih selaku tokoh budaya, Ibu juga selaku Ketua Dekranasda terus berjuang untuk mempromosikan Tais Belu ini. Saya dengar kabar katanya Tais Belu ini Bu Vivi sudah dipromosikan go internasional oleh Ibu Ketua sendiri. Boleh diceritakan Bu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebenarnya kerajinan budaya kita, salah satunya Tais, itu adalah suatu peninggalan nenek moyang kita yang sangat berharga. Dan puji Tuhan, masyarakat Kabupaten Belu, kaum perempuan di desa kebanyakan masih bisa menenun. Masalah yang dihadapi sekarang, menurut saya yang paling menjadi persoalan itu adalah pemasaran. Dimana kalau pemasaran berhenti, berarti nanti semangat untuk menenun, tujuan untuk menenun pudar dengan sendirinya. Kita tahu bahwa di Belu masih banyak sekali ritual adat, acara-acara adat. Kita masih menggunakan Tais, menggunakan tenunan sebagai salah satu pelengkap busana. Tapi selain itu kita harapkan di luar Belu juga mengenal tenunan Belu seperti tenunan Sumba, tenunan di Flores dan lain-lain. Untuk mengangkat itu kita perlu promosi besar-besaran. Promosi tentu tidak bisa memakan waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi harus gencar, paling tidak 5-10 tahun itu kita gencar dan terus tidak boleh patah semangat. Tidak boleh putus ya tidak Bu Vivi, boleh ya? putus karena kita tahu bahwa tenunan itu bukan hanya ada di Belu. Saya sangat percaya bahwa tenunan Belu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan 100% buatan tangan. Kami tidak menggunakan mesin, kami tidak menggunakan print, tapi 100% adalah buat tangan dari ibu-ibu. Nah, dengan kekuatan ini kita lebih bisa mempromosikan tenunan Belu, apalagi memakai pewarnaan alam yang mempunyai nilai lebih, karena sekarang kita tahu tren dunia semua adalah kembali ke alam, produksi yang ramah lingkungan, kita bisa masuk semua di situ. Nah, untuk promosi kita sering mengadakan pameran di luar daerah, di Bali, di Jakarta, bahkan tahun lalu saya membawa ke Rusia, ke Moskow. Kami ada Festival Indonesia, jadi saya selama hampir 1 minggu ada pameran kain tenunan, ada busana, juga kami mengadakan fashion show. Dan sambutan luar biasa, karena kita mempunyai nilai sejarah, itu yang menjadi kekuatan kita pada saat kita promosi di luar. Iya, Bu Vivi, cara apa sih yang Ibu gunakan sehingga Tais Belu ini bisa ditampilkan di acara Festival Indonesia Moskow 2018 di Rusia pada tanggal 2-5 Agustus 2018 yang lalu? Kenapa nih Belu bisa ikut serta nih ke Moskow? Ya, ini memang jalan Tuhan Ibu, karena kita selama ini berusaha, kita waktu pameran kita bertemu dengan orang-orang yang memang juga sangat cinta dengan tenunan. Pada saat itu saya bertemu tidak sengaja dengan beberapa orang dan diajak untuk pameran ke Moskow. Jadi saya pikirkan kita harus dikurasi kualitas, harga, cerita, dan itu saya berusaha untuk lulus kurasi. Setelah lulus kurasi, untuk pamerannya dikurasi, untuk fashion show-nya juga dikurasi, dan puji Tuhan, alhamdulillah tenunan Belu melalui Dekranasda Belu bisa sampai ke Moskow. Dan dengan kita pameran di sana, kita banyak lagi bertemu dengan orang-orang yang membuka jalan lagi kita untuk hal-hal yang lain untuk tenunan Belu. Salah satunya
Saya juga terakhir kenal orang-orang dari museum, dari mana, sehingga jalan kita untuk menggali lagi motif-motif yang sudah hilang, cerita-cerita dulu bagaimana foto-foto tua dulu saya bisa ketemu, dan kita sekarang mulai kerja berat kita untuk mengembalikan motif-motif kita yang sudah, yang dikatakan Pak Rainer sudah hilang. Gitu. Iya, berarti kerja berat nih ya untuk kita terus mempromosikan Thais Belu. Baik, pendengar dan penonton RRI Net, jika bertandang atau berkunjung ke Kabupaten Belu Atambua, jika mencari Thais Belu atau kain adat Belu, di sini pusatnya di Galeri Tenun Atambua. Oras loro maliri, teu tanis laka teu tanis na agnia ina, rosina sae rosina, daka selaba kuda, lunturu bete lunturu, bete kita lunturu. Maikika bag maikika, oh hingkalang serani, ainida mutu ainida, ami awan aintasi ami aintasi, oras loro maliri, teu tanis laka teu tanis na agnia ina, rosina sae rosina, oras loro maliri, teu tanis laka teu tanis na agnia ina, rosina sae rosina, oh hingkalang serani, ainida mutu ainida, awan ami ainfo, aintasi ami aintasi. Oras loro maliri, teu tanis laka teu tanis na agnia ina, rosina sae rosina, oras loro maliri, teu tanis laka teu tanis na agnia ina, rosina sae rosina. Pendengar dan penonton RRI Net, kita masih di obrolan budaya bersama Ibu Vivi, Ketua Dekranasda Kabupaten Belu, dan juga Pak Rainer selaku tokoh budaya. Saya ke Pak Rainer. Pak Rainer, Thais Belu ini sesuai peruntukannya ataukah sesuai adatnya harus digunakan pada acara apa saja ini Pak Rainer? Kalau kita telusuri fungsi kain belu, hasil karya ibu-ibu kita yang sangat indah ini, dia punya fungsinya banyak. Ya. Yang paling pertama tentu untuk menjadi penutup aura. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk acara-acara yang sangat formal. Ya, contohnya ada acara adat kenduri, ada melayat kematian, pernikahan. Itu kita menggunakan busana tenun. Walaupun saat ini kita melihat kehidupan saat ini di daerah kita selaku daerah batas itu
berbagai ritual itu sudah jarang orang menggunakan kain tenun. Padahal itu busana wajib yang harus kita gunakan. Melayat, ada acara pesta adat kawin dan sebagainya itu kita harus gunakan. Yang berikut itu, tais juga berfungsi sebagai suatu materi hukum. Contohnya untuk perdamaian, denda. Juga untuk belis. Ya. Kalau ada yang membuat sebuah pelanggaran secara adat, itu kain menjadi sebuah nilai untuk denda. Ya. Kalau pelanggarannya berat, kainnya lebih banyak, didampingi dengan hewan, barang emas dan sebagainya. Tergantung pelanggaran yang dilakukan ya Pak Renner ya. Yang berikut itu kain juga berfungsi, satu ritual itu ritual kematian. Nah disinilah kain-kain kita yang sudah dibuat oleh leluhur dulu, itu memang kita sudah sulit dapat. Karena bagi seorang penenun belu atau pemilik kain belu, sangat berbangga kalau dia bisa menutup jenazah orang tua atau kakek neneknya dengan kain-kain yang sudah dibuat dari hasil karya tangannya itu. Sehingga memang sekarang itu kalau kita melihat kain tenun yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun itu memang sedikit sulit. Mungkin ada satu dua tapi kita sangat sulit untuk dapatkan. Sehingga motif-motif terdahulu itu memang sudah pergi bersama jenazah leluhur. Iya. Ya kita harus gali kembali. Pak Renner, kalau untuk tais belu sendiri jenis-jenis motifnya apakah ada dan apa makna dari jenis-jenis motif itu? Motif yang berada di setiap etnis itu nama dan penyebutan itu berbeda-beda. Apalagi sampai motif luriknya itu berbeda-beda. Ini yang perlu itu kita segera mengabadikan dokumen catatan tentang motif-motif yang ada ini. Setelah itu kita segera perdakan. Karena saat ini begitu banyak pihak yang mengkopi, menjiplak motif-motif kita. Malah kita bisa dituding menjiplak motif daerah lain. Padahal kita punya motif yang begitu kaya. Baik itu di tenun maupun di ukiran, di anyaman, motif-motifnya itu hampir sama. Berarti punya kalau makna, nilai. tugas beratnya Bu Vivi selaku Ketua Dekranasda ini adalah mempromosikan kalau Pak Renner harus ya mencatat motif-motif dari tais belu ini sendiri supaya tidak dijiplak ya Pak Renner. Betul, karena saat ini kita belum ada sebuah peraturan daerah yang mendasari secara hukum untuk mengamankan motif-motif dari 4 etnis yang ada. Belum ada. Apalagi saat ini ada kain-kain dari pabrik yang sudah bahkan motifnya berkembang begitu pesat. Dan ini bisa melunturkan motif-motif yang sudah ada ini. Baik. Sehingga penting sekali untuk kita kembali menggali, mempelajari, mengamankan juga secara hukum. Baik, kalau Pak Renner untuk tais belu sendiri itu penentuan motifnya, apakah bisa menentukan derajat seseorang dalam hal ini? Apakah tais seorang raja itu beda dengan pengguna masyarakat biasa seperti itu? Sebenarnya itu memang ada, karena memang dalam strata masyarakat asli adat Belu itu sudah dibentuk. Saya tidak bilang strata, tapi struktur pemerintahan asli sudah ada. Dan tidak bisa seorang rakyat saat sebuah ritual adat tidak bisa menggunakan kain yang sama dengan seorang raja atau nai atau seorang anak putri. Ya tidak boleh, sebenarnya tidak boleh. Memang ada motif-motif tertentu yang sudah dibuat, dirancang khusus untuk kaum raja atau bangsawan. Itu sudah ada. Ya, memang itu yang sekarang kita harus kembali kita gali. Sehingga mungkin saat ini ada acara ritual tertentu, kain yang dipakai oleh Pak Bupati atau Ibu Ketua, itu motifnya harus beda dengan kalangan kebanyakan yang menggunakan motif. Ya. Tapi dalam penentuan motif ini sebenarnya nilai kebersamaan kita itu tidak terlalu menonjolkan perbedaan
antara strata, itu tidak. Tidak Nah, ya. itulah kehebatan kita orang Belu. Tapi memang Ya. dibagi. Kalau memang ini digunakan oleh seorang raja, memang harus dibedakan sesuai adatnya, betul, ya Pak Henar Betul, ya? ada penghargaan. Dan memang leluhur kita sudah mengajarkan kita untuk penghargaan, bukan untuk membeda-bedakan. Kalau kita tidak ada penghargaan kepada yang memimpin kita, disitulah kita kehilangan jati diri kita. Baik, saya ke Bu Vivi. Bu Vivi, tais-tais yang dipromosi ini biasanya diambil dari mana? Apakah memang menyebar dari seluruh penenun yang ada, ataukah memang Dekranasda punya kelompok binaan sendiri, Bu Vivi? Baik, untuk kita promosi, Dekranasda itu mempunyai beberapa tugas, salah satunya pembinaan, promosi, dan saya mengambil dari semua kelompok. Jadi dari pewarnaan alam, pewarnaan biasa, saya juga ada beberapa kelompok binaan, itu yang sering memasukkan ke Dekranasda, juga mempunyai kelompok di desa-desa juga ada. Jadi semua bisa, pada saat saya akan pameran, saya membeli semua dan saya bawa ke pameran. Untuk perlindungan motif-motif, kebetulan Dekranasda baru-baru sudah mengurus paten untuk satu motif di Desa Aiton yang namanya motif BC. Ya, itu futus BC itu sangat spesifik dan hanya ada di daerah tersebut. Jadi kami sudah mendapat hak patennya untuk diberikan kepada masyarakat adat di sana. Dan setelah ini kami akan mengurus indikasi geografis di mana kita bisa lebih kuat, karena itu secara menyeluruh tais Belu nanti ada deskripsinya mengenai dari suku mana, dari suku rumah adat mana, kita sudah bisa jelaskan menyeluruh. Kalau hak paten hanya satu motif saja, tapi kalau indikasi geografis kita bisa satu daerah, semua tenun khas daerah tersebut kita bisa lindungi. Nah, ini membutuhkan suatu kerja keras karena kita harus menggali betul-betul keaslian dari tenunan tersebut. Untuk promosi, memang kita selalu sering mengadakan pelatihan pembinaan. Karena menurut saya sebelum kita bawa keluar, kita harus memastikan bahwa tenun itu tidak luntur. Tenun itu harus berkualitas baik. Sehingga apa yang kita bawa keluar daerah, anggapan bahwa tenunan Belu luntur itu sudah tidak ada lagi ke depannya. Tapi memang semakin lama sudah semakin bagus karena perajin juga menyadari bahwa semakin jelek kualitasnya, untuk ke depan pasti orang tidak akan membeli lagi. Sudah ada kesadaran. Iya. Baik, kalau dari Dekranasda sendiri Bu Vivi, bagaimana sebenarnya mempertahankan keaslian dari kain tenun Belu ini sehingga bisa bersaing di pasar internasional? Apakah cukup dengan pewarna alami seperti itu atau ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Dekranasda? Kita segala sesuatu kita lihat harus kita riset dulu pasar. Pasarnya sekarang lagi in apa. Nah, motif ini kita tidak bisa ubah. Kita pelatihan di daerah mana, di suku mana, kita harus meyakinkan mereka harus memakai motif yang ada di lokal. Kita tidak bisa mengcopy dari mana. Untuk pewarnaan sendiri, Belu ini terkenal dengan corak-corak yang sangat cerah. Tais Kemak, tais beberapa daerah seperti Mandeu itu juga memakai warna-warna cerah yang memang sudah dari zaman dulu, karena mereka dulu memakai benang, istilahnya itu benang Belanda yang mereka beli di toko, itu sudah hampir 100 tahun sudah ada. Nah, itu menghasilkan warna-warna yang cerah. Warna cerah juga mempunyai daya tarik tersendiri, warna alam juga mempunyai daya tarik tersendiri. Dua-dua ini kita jalankan bersama, yang penting adalah otentiknya motif tersebut. Kita tidak mengcopy dari daerah lain, kita masing-masing daerah, desa, suku harus keluar motif mereka sendiri.
Baik, saya kembali ke Pak Renner. Pak Renner, jika sebuah Thais Belu itu dibanderol dengan harga yang cukup mahal misalnya, mengapa? Apakah memang karena pembuatannya yang sulit ataukah memang ada dipertimbangkan teknik-teknik lainnya, Pak Renner? Kalau berbicara harga Thais yang sesuai standar pembuatan dari kualitas motifnya, kualitas pewarnaannya, lamanya pembuatan, memang kain belu tidak bisa kita jual murah, tidak bisa. Memang sesuai standar yang ditentukan dengan lamanya kerja tentu. Pertama lamanya kerja, bahan-bahan yang digunakan, motif yang dibuat, karena tingkat kesulitan motif itu menjadi sebuah standar harga sebuah kain. Ya, jadi ada beberapa aspek kalau menurut saya untuk memberi harga sebuah kain itu motif yang dibuat, proses pewarnaan, terus ukuran juga, ukuran kainnya, itu menjadi standar bagaimana menghitung harga sebuah kain. Menjadi ukuran untuk menentukan sebuah harga dari Thais Belu ya Pak Renner ya. Betul. Baik, Bu Vivi ketika waktu ke Rusia membawa hasil-hasil kerajinan dari mama-mama di sini berupa Thais Belu, bagaimana nih? Banyak yang laku Bu Vivi? Dari harganya tidak dipermasalahkan oleh orang di Moskow begitu? Ya, sama sekali tidak ada masalah dan sambutannya luar biasa. Karena kita satu helai kain itu kita menceritakan nilai filosofi, arti, semua yang ada melekat dalam satu kain itu bukan seperti buatan pabrik karena ada ceritanya sendiri. Masalah harga, kita tahu Rusia tidak sama dengan Eropa lain, tidak sama dengan Amerika atau Australia. Jadi harga yang di sini berapa kami promosi juga harga sama. Malah untuk saya juga bawa baju jadi seperti outer, jaket-jaket kecil, jaket-jaket untuk kebanyakan untuk busana wanita. Di sana harga kain di sini rata-rata kan sekitar 550 untuk pewarna alam ke atas. Tergantung yang tadi disebutkan Pak Renner, tergantung tekniknya. Seperti kalau teknik dari Buna Mendeu itu memang sangat mahal karena memakan waktu sampai ada yang 2 bulan. Tapi kalau yang biasa kan cuma 1 minggu sudah menghasilkan 1. Untuk harga baju outer itu kami jual dengan 750 karena kami perhitungkan harga dengan pembuatan dan ini kan sebatas promosi. Setelah promosi kan mereka setelah itu yang penting dikenal dulu, Thais Belu itu dikenal dulu. Jadi dan sangat laris, terutama baju-baju outernya karena mereka di sana kan dingin. Nah, terus mereka tanya ini bahannya apa? Saya bilang ini 100% katun. Nah katun ini kan pada saat musim dingin dia akan hangat, pada musim hangat dia tidak terlalu dingin. Dan saya bilang ini pewarna alam. Dengan harga 750.000 mereka sangat standar untuk mereka. Ya. Baik, berarti tidak murah, tidak terlalu mahal juga ya Bu Vivi ya. Baik, pendengar dan penonton RRI Net tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Kami akan kembali sesaat lagi. Pesta ita sedansa dansa hodi laran hak solo hai petoran manek losang udar mosferi no katuas ataikan bafeton maromat dan satuir ananu magdere aida kidak sebukannya maluk nudar matampi. Seo mai dansa fuan tuku kari keta subaradomi dansa mata niku nafu bainan ho ama
dansa laos mai hadomi. Siranya inan ho aman ho si uma posai liafan moru. Emanyoan vetorana tu mai dansa laos mai hadomi. Siranya inan ho aman ho si uma posai liafan moru. Pesta ita se dansa hodi laran hak solo. Ai petoran manek losang nudar mosferik no katuas. Hakaikan bafeton maroma dansa tui ananu makdere. Aida kidak sebukannya maluk nudar matam pihi. Seo mai dansa fuan tuku kari kita subar hadomi. Dansa mata niku nafu bainan ho ama. Seo mai dansa fuan tuku kari kita subar hadomi. Dansa mata niku nafu bainan ho ama. Emanyoan vetorana tu mai dansa laos mai hadomi. Siranya inan ho amanu si uma posai liafon moru. Emanyoan vetorana tu mai dansa laos mai hadomi. Siranya inan ho amanu si uma posai liafon moru. Kita masih di obrolan budaya dan saya masih bersama Ibu Vivi, Ketua Dekranasda Kabupaten Belu dan juga Pak Renner selaku tokoh budaya. Bu Vivi, dengar kabar nih dalam waktu dekat ini Ibu akan ke Belanda lagi nih untuk promosi lanjutan. Semoga informasi saya tidak salah ya Bu Vivi ya. Nah, boleh dibagikan ceritanya Ibu, persiapannya seperti apa dan promosi apa yang akan dilakukan nanti di Belanda Bu Vivi? Ya, ini kita ada satu project namanya Binding with Ikat. Berarti kita binding itu seperti mengikat. Ikat itu berarti teknik kita yang namanya futus yang menghasilkan motif ini. Iya. Ya, kita mengikat, bagaimana mengikat itu? Kita mengikat, mempersatukan masa lalu dengan masa sekarang. Konteksnya dengan hasil kerajinan tangan yang merupakan warisan dari nenek moyang. Kita mengikat, mempersatukan yang tradisional dengan modern. Kita mempersatukan daerah timur dan daerah barat. Nah, ini banyak hal yang kita kerjasama. Proyek ini dari Cultural Center di bawah Kadin Nederland, Kadin Belanda. Baik. Dan ini masih proses, masih banyak hal yang kita harus lakukan seperti kita mengambil film dokumenter tentang Belu, ibu-ibu penenun, kain-kain, dan insya Allah mungkin bulan November kalau semua berjalan sesuai dengan rencana, kita akan pergi membawa penenun, kita akan demo tenun, demo pewarnaan alam, kita akan memamerkan kain-kain, juga ada fashion show. Tapi semoga semua berjalan dengan sesuai dengan rencana. Sesuai rencana ya, bisa ya, ke Belanda. Jadi kita akan pamerkan semua kerajinan dari Belu dan semua tentang Belu. Jadi saya juga puji Tuhan merasa ini adalah satu jalan Tuhan untuk kita bisa sampai ke Belanda. Kan
saya juga mengingat koneksi antara Belanda dengan kita di Timor. Kita pernah menjadi bagian dari Belanda sekitar 350 tahun. Nah, banyak sekali catatan-catatan, banyak sekali foto, banyak sekali kain-kain yang dari sini yang dibawa ke sana. Dan itu sebagai bahan riset saya, salah satunya untuk mengembalikan motif-motif yang mungkin sudah punah. Ya, semoga dilancarkan Ibu ya. Pak Renner, Amin. kita berdua bisa daftar untuk sama-sama ke Belanda. Pak Renner boleh? Silahkan. Tentu mau sekali bergabung dalam tim. Masuk dalam tim boleh ya Bu ya? Ya kalau diperbolehkan Bu. Baik, nah Bu Vivi, kedepannya terobosan promosi seperti apa yang akan dilakukan Dekranasda untuk terus mempromosikan Thais Belu ini? Promosi kita akan mengikuti beberapa pameran di Jakarta, di JCC, ada di antaranya ada Inacraft, ada Kriya Nusa, yang semua itu merupakan pameran berskala internasional di Jakarta. Saya tidak akan capek atau tidak akan turun semangat untuk mempromosikan karena ini baru sebagian kecil dari kerja Dekranasda. Kita juga baru sekitar 3 tahun mempromosikan. Saya harap ibu-ibu penenun juga semangat, masyarakat Kabupaten Belu juga semangat sehingga kita sama-sama angkat. Apalagi generasi muda sekarang banyak yang sudah dengan bangganya memakai kain Thais dan dimodifikasi sedemikian rupa. Dan kalau saya sendiri hampir setiap hari pasti memakai kain tenun. Jadi ini merupakan kebanggaan, bukan hanya sehelai tekstil, tapi kita memakai identitas kita sebagai warga Rai Belu. Ke acara apapun selalu menggunakan Thais bermotif nih ya Bu ya. Baik, Ibu mungkin apa yang Ibu harapkan dari para penenun ini sehingga bisa kalau Dekranasda sudah berjuang, tentunya para penenun jangan mati semangat seperti itu. Apa yang Ibu harapkan dari para penenun kita? Ya, penenun ini memegang peranan yang sangat penting. Dekranasda mungkin hanya 1%. 99% kerajinan itu semua ada di tangan penenun. Makanya saya bilang penenun ini, terutama ibu-ibu, mereka adalah pembawa warisan budaya kita. Di tangan mereka lah warisan ini tetap ada, bukan di tangan kami, bukan di tangan bapak-bapak, tapi di tangan ibu-ibu. Jadi karena pentingnya peranan mereka, Dekranasda tidak ada arti apa-apa tanpa mereka. Saya harapkan para penenun tetap menjaga kualitas, menjaga otentiknya motif, menjaga cerita sehingga tetap ada ceritanya sama yang diwariskan nenek moyang, dan paling utama adalah regenerasi. Jangan capek, jangan lelah untuk mengajar anak-anak mereka, anak perempuan mereka, remaja-remaja putri ingin belajar. Kita sama-sama regenerasi sehingga sampai kapanpun tenun Belu tidak akan punah, tetap ada. Baik, terima kasih Bu Vivi. Pak Renner, mungkin bagaimana seharusnya kita selaku masyarakat Belu ini terus mempertahankan keindahan dan keaslian dari Thais Belu ini sendiri, bukan hanya pengrajin tapi kita masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Mungkin langkah yang kita harus buat itu pertama itu kita mengamankan seluruh motif yang ada, baik yang masih ada maupun yang sudah hilang. Itu kita harus gali kembali. Yang berikut kita harus bangun regenerasi penenun. Ya, jangan sampai kelompok-kelompok yang dibawa ibu-ibu yang saat ini sedang tenun ini sudah kurang, bahkan nanti akan hilang. Sehingga kita harapkan baik itu pemerintah daerah, komunitas maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Belu ini semuanya punya perhatian untuk tetap melestarikan tenun. Nah, kalau dari aspek orang yang menenun kita lestarikan, tapi event-event yang harus menampilkan tenun juga harus tetap ditingkatkan. Kalau kita tingkatkan jumlah penenun, kain tenunnya banyak, tapi event-event untuk kita tampilkan tenun. Ya, tadi seperti Ibu sudah katakan ada event promosi, tapi event budaya yang kita promosikan lewat event budaya juga harus tetap dibangun di tingkat desa atau kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
tetap harus kita bangun berbagai event budaya sehingga ada momen untuk orang-orang Belu sendiri langsung berperan mempromosikan kain tenunnya, baik yang tua maupun yang muda, yang kecil yang besar yang tua, kita sama-sama promosi tenun kita lewat event budaya. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Ketua Dekranasda, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Belu, Ibu Litwina Viviawati. Waktunya sudah bisa berbagi bersama kita di RRI Net dalam obrolan budaya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, luar biasa. Terima kasih Pak Renner selaku tokoh budaya. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya Pak Renner ya. Tentu kita selalu siap untuk mempertahankan potensi-potensi yang ada di daerah kita, terutama potensi budaya. Baik. Baik Bu Vivi dan Pak Renner, terima kasih waktunya sudah bisa berbagi di obrolan budaya RRI Net. Tais adalah sebuah pengetahuan tradisi lisan yang ditinggalkan oleh leluhur secara turun-temurun. Tais dapat dikatakan sebagai sebuah manuskrip tradisional karena pada lembaran Tais orang Belu tertulis begitu banyak pesan leluhur dalam bahasa simbol yang dikenal dengan nama motif. Oleh karena itu, mari kita lestarikan Tais dan janganlah berupaya menghilangkan makna leluhur ini. Saya Yuni Tome, terima kasih dan sampai jumpa. Mai tatein masin helele Perjaka masino I hatasi moli Hey Perika koi masin Otein masino I hatasi ibu Perjaka masino I hatasi moli Hey Perika koi masin Otein masino I hatasi ibu Perika larambolan mai tatein masin helele Perika larambolan mai tatein masin helele Sek Hey